warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat siang teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan kami dari kelompok F ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul pengaruh kondisi mikroklimat inkubator terhadap keberhasilan penetasan. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Mbak Hani Lutfianti, yang kedua ada Mbak Amelia Vitaguri, yang ketiga ada Mbak Atma Aleta, yang keempat ada Mas Arif Takihudin, kelima ada Mbak Nabila Afilia Kandahaya, dan yang terakhir saya sendiri Muhammad Prayoga Danuarta. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke materi. Waktu dan tempat. Yang pertama itu ada kasusnya ya, sebuah industri penetasan telur menghadapi masalah pada mesin tetes yang pertama, yaitu telur muda terus dengan suhu 36,5 Celcius dengan kelembapan 6%, menghasilkan angka kematian embrio lebih tinggi, yaitu 7% berbanding 3%, dengan daya tetes lebih rendah, yaitu 85% dengan 95%, serta performa dan jumlah M yang lebih buruk dibandingkan mesin netas 2, yaitu telur lebih tua, suhu 37,5 derajat, kelembaban 70%. Nah, kemudian kondisi inkubator, terutama suhu, kelembaban, dan kadar gas sangat berpengaruh pada keberhasilan penetasan. Ya, selanjutnya masuk ke latar belakang. Yang pertama, inkubator krusial dalam penetasan telur unggas skala besar karena menyediakan lingkungan terkontrol. Mikroklimat inkubator meliputi suhu, kelembapan, dan ventilasi. Kondisi mikroklimat yang tepat penting karena sensitivitas embrio terhadap perubahan lingkungan. Kondisi tidak optimal dapat menyebabkan stres, menghambat perkembangan, malformasi, bahkan kematian embrio. Lalu masuk ke tujuan. Yang pertama ada mengetahui microclimate inkubator, mengetahui pengaruh komponen utama microclimate inkubator, dan yang terakhir mengetahui keterkaitan kualitas telur dan kondisi microclimate inkubator. Oke, jadi masuk ke faktor lingkungan yang dapat diatur di dalam inkubator. Yang pertama itu ada suhu. Jadi suhu ideal untuk penetasan telur itu sekitar 37 sampai 38 derajat Celcius. Jika suhunya terlalu rendah, itu akan memperlambat perkembangan dari embrio hingga menyebabkan adanya kematian. Lalu kalau suhunya terlalu tinggi, itu akan menyebabkan embrio mengalami dehidrasi karena penguapannya ini terlalu besar. Jadi kegagalan menetasnya itu juga besar. Yang kedua itu ada kelembapan. Jadi di masa awal penetasan atau saat embrio berkembang, itu kelembapan yang ideal itu sekitar 50-55%. Dan untuk fase di mana DLC akan menetas, itu kelembapan idealnya itu sekitar 60-65%. Nah, untuk di mesin tetesnya sendiri, kelembapan yang ideal itu sekitar 60-70%. Nah, kelembapan yang ideal ini harus dijaga untuk mencegah adanya dehidrasi dan menghambat kelembapan yang terlalu rendah. Itu akan menyebabkan penetasan gagal karena penguapan di dalam telur itu terlalu cepat. Dan kalau kelembapannya itu terlalu tinggi, akan menghambat penguapan dari dalam air itu untuk keluar, sehingga ternak juga akan sulit untuk menetas. Yang ketiga itu ada ventilasi. Ventilasi ini digunakan untuk dilakukannya pertukaran udara, di mana O2 yang dibutuhkan embrio akan masuk ke dalam mesin dan CO2-nya itu akan keluar. CO2 ini berasal dari hasil metabolisme yang terjadi di dalam telur. Nah, ventilasi yang kurang baik itu akan menyebabkan adanya penumpukan CO2 sehingga akan mengganggu pertumbuhan dari embrio. Dan kekurangan dari O2 ini akan menghambat perkembangan dari embrio itu sendiri. Nah, kalau ventilasinya terlalu besar, akan menyebabkan kelembapan itu akan hilang secara berlebihan dari dalam.
sehingga akan menyebabkan adanya dehidrasi. Nah, pengaturan yang tepat itu akan menyediakan O2 yang cukup, menyediakan tempat untuk pembuangan CO2, dan kelembapan akan terjaga terus. Nah, yang keempat itu ada posisi dan pemutaran telur. Nah, posisi yang lancip itu harus ada di bawah sehingga kuning telur bentuknya tetap bulat dan berada di tengah untuk mencegah embrio menempel. Lalu, pemutusan harus dilakukan secara berkala. Nah, ini untuk mendistribusikan panas dan kelembapan secara merata sehingga embrio itu tidak akan menempel di kerabangnya. Lalu, dalam sehari, minimal telur harus diputar sekitar 3-4 kali selama 18 hari. Dan di hari ketiga, 3 hari terakhir itu harus dihentikan agar posisinya stabil untuk membantu embrio dalam penetasan. Selanjutnya ada analisis perbandingan efisiensi penetasan. Untuk pada kasus mesin tetas 1 dan mesin tetas 2, untuk mesin tetas 1 itu suhunya 36,5 derajat Celcius. Kelembapannya itu 60%, kematian embrionya itu 7%, daya tetas 85%, dan grade out-nya itu 3%. Untuk mesin tetas 2, suhunya itu 37,5 derajat Celcius, kelembaban 70%, kematian embrio 3%, daya tetasnya itu 95%, dan grade out-nya itu 1%. Nah, untuk kesimpulan perbandingan dari mesin tetas 1 dan mesin tetas 2, suhu 37,5 derajat Celcius pada mesin tetas 2 itu lebih optimal. Lalu kelembapan 70% pada mesin tetas 2 itu juga lebih mendukung pertukaran air dan gas serta cegah dehidrasi. Lalu pengaturan suhu dan kelembapan optimal pada mesin tetas 2 itu berkontribusi pada tingkat penetasan yang lebih tinggi. Dan kematian embrionya itu lebih rendah dan kualitas dari anak ayamnya itu lebih baik, sehingga untuk perbandingan yang lebih baik itu pada mesin tetas 2. Kemudian ada peran kualitas induk dan telur dan interaksinya. Yang pertama itu ada kualitas genetik. Nah, tentunya kualitas genetik yang baik itu akan menghasilkan telur yang sehat dan memiliki potensi genetik yang tinggi, kayak mencakup pertahanan penyakit, pertumbuhan cepat, dan performa produksi yang baik. Kemudian yang kedua itu ada usia induk. Yang mempengaruhi kualitas telur, kalau misal induknya terlalu muda atau terlalu tua pun akan cenderung menghasilkan telur dengan tingkat keberhasilan yang tetap lebih rendah dibandingkan dengan induk usia optimal. Kemudian ada integritas cangkang. Itu cangkang yang kuat dan utuh sangat penting untuk melindungi embrio dari infeksi mikroba ataupun kehilangan kelembabannya. Kemudian ada faktor genetik induk dan manajemen breeding farm atau nutrisi, kesehatan, dan juga itu sangat penting. Kemudian ada interaksi kualitas telur dan microclimate inkubator. Yang pertama itu ada kualitas telur. Kualitas tinggi dengan telur kualitas yang tinggi itu memiliki potensi maksimal untuk menetas, tetapi perlu adanya dukungan dari lingkungan inkubasi yang ideal. Kemudian yang kedua ada microclimate ideal, itu seperti suhu, kelembaban, ventilasi, dan sirkulasi udara di inkubator harus dikontrol dengan tepat. Itu kan mendukung pada perkembangan embrio secara optimal. Kemudian yang ketiga itu ada inkubator optimal tidak dapat memperbaiki telur berkualitas rendah. Misalnya kayak cangkang yang rusak, kualitas internalnya rendah, atau kontaminasi, maka sebagus apapun inkubatornya, hasil penetasan itu pasti akan buruk gitu. Kemudian ada pentingnya penanganan telur yang benar sebelum inkubasi. Artinya itu kayak semisal kualitas telur dan kondisi inkubatornya harus imbang. Jadi telur yang baik bisa gagal menetas jika microclimate inkubatornya itu buruk. Begitu. Terima kasih.
mungkin ini daftar pustaka yang kita gunakan. Mungkin dari kelompok sebelah ada yang ingin bertanya. Oh ya, silahkan Mbak. Sebelumnya sebutkan nama NIM dulu. Oh ya, aku Syifa Uljana dengan NIM 198. Izin bertanya ya. Tadi gimana sih interaksi antara kualitas telur sama mikroklimat inkubator itu mempengaruhi potensi penetasan? Terima kasih. Oke, sebentar mungkin kita tampung dulu. Sebelumnya ada lagi yang mau bertanya? Saya Mas. Oh ya, Mas Saiful Anwar, silahkan pertanyaannya Mas. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar dengan NIM D1A023034. Pertanyaannya simpel ini Mas. Mengapa sih peraturan suhu menjadi salah satu kriteria terpenting dalam penetasan telur unggas? Mungkin cukup. Terima kasih. Oke. Siap, sama-sama Mas Saiful. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Syifaul terkait bagaimana interaksi antara kualitas telur dan mikroklimat inkubator mempengaruhi potensi penetasan. Seperti itu kan Mbak Syifaul? Iya, betul. Oke, jadi kualitas telur yang superior dan mikroklimat inkubator yang ideal itu sangat penting karena inkubator yang optimal itu tidak dapat memperbaiki telur berkualitas yang rendah. Sebaliknya, telur yang berkualitas baik itu hanya akan mencapai potensi maksimalnya jika kondisi inkubator itu optimal. Oleh karena itu, penanganan telur yang benar sebelum inkubasi itu sangat penting untuk memperoleh hasil yang baik juga. Seperti itu. Apakah menjawab, Mbak? Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya aku izin menjawab pertanyaan dari Mas Saiful tentang mengapa pengaturan dari suhu itu menjadi salah satu kriteria penting dalam penetasan telur unggas. Jadi, kenapa penting itu karena pengaturan suhu itu bersifat ektotermik, yang berarti itu mereka tidak dapat menyeimbangkan suhu tubuhnya sendiri pada telurnya. Jadi pengaturan suhu dalam inkubator itu diatur secara tepat itu agar sesuai dengan kondisi telur yang ditetaskan sehingga untuk penetasannya itu dapat optimal seperti itu. Mas Saiful. Oke, terima kasih Mbak Hani. Sama-sama. Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, saya akhiri.
Terima kasih dan kami mengucapkan banyak-banyak permintaan maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mulai lagi ini. Oh, bukan. Oke, sebentar. Anjay. Langsung mulai aja ya berarti ya. Sampai O. Oke, aku buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E yang akan memaparkan hasil dari diskusi dari kelompok kami tentang pengaruh kondisi mikrolimet inkubator terhadap keberhasilan penetasan. Nah, sebelum dilanjutkan, kita perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Ikri Fadil Ahmad dengan NIM 031. Setelah itu ada Saiful Anwar dengan NIM 034. Selanjutnya ada Husnul Amalina dengan NIM 152. Selanjutnya ada Elizabeth Delinda dengan NIM 174. Setelah itu ada Ahmad Pauji dengan NIM 196. Setelah itu ada Sifau Jannah dengan NIM 198. Oke, untuk selanjutnya saya berikan ke rekan saya. Ya, untuk yang pertama itu ada latar belakang. Penetasan buatan pada ayam memerlukan pengaturan mikroklimat inkubator yang tepat karena embrio bersifat ektotermik dan tidak dapat mengatur suhu tubuhnya sendiri. Faktor seperti suhu, kelembaban, ventilasi, dan kualitas telur sangat mempengaruhi keberhasilan penetasan. Ketidaksesuaian pada salah satu faktor tersebut dapat menyebabkan kematian embrio, rendahnya daya tetas, dan buruknya kualitas anak ayam. Studi kasus pada 2 mesin tetas dengan pengaturan berbeda menunjukkan bahwa suhu dan kelembaban yang kurang optimal menghasilkan tingkat kematian embrio yang lebih tinggi dan performa anak ayam yang rendah. Sehingga penting untuk menyesuaikan pengaturan inkubator beserta karakteristik telur yang ditetaskan.
Selanjutnya ada tujuan dan rumusan masalah. Tujuannya itu ada 4. Yang pertama, menganalisis pengaruh mikroklimat terhadap keberhasilan penetasan. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara kualitas telur dan kondisi inkubator. Yang ketiga, mengevaluasi perbedaan hasil antara dua mesin tetas. Dan yang keempat, memberikan pemahaman ilmiah terkait interaksi telur dan lingkungan inkubasi. Rumusan masalahnya itu juga ada 4. Yang pertama, faktor lingkungan apa saja yang berpengaruh. Yang kedua, mengapa hasil mesin tetas 1 lebih rendah dari mesin tetas 2. Yang ketiga, bagaimana pengaruh induk atau telur terhadap penetasan. Yang keempat, bagaimana interaksi kualitas telur dan mikroklimat. Oke, yang selanjutnya ada faktor lingkungan yang mempengaruhi penetasan. Yang pertama itu ada suhu dan kelembapan. Suhu yang optimal itu sekitar 37-30 derajat Celcius. Apabila suhunya terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka akan menyebabkan embrionya itu stres atau lambat berkembang. Kemudian ada kelembapan yang ideal untuk penetasan itu sekitar 55-65% tergantung fase perkembangan embrio. Yang kedua itu ada ventilasi. Ventilasi itu penting untuk suplai oksigen dan pembuangan karbon dioksida. Yang terakhir ada penyimpanan telur. Rotasi telur dan kebersihan alat juga mendukung dan mempengaruhi perkembangan embrio yang optimal. Ya, selanjutnya ada perbandingan mesin tetas 1 dan mesin tetas 2. Jadi mesin tetas 1 itu suhunya 36,5 derajat Celcius dengan kelembapan 60%. Telur dari induk berusia 24-30 minggu, hasil penetasannya itu rendah dan kematian embrionya tinggi. Sedangkan mesin tetas 2 dengan suhu 37,5 derajat Celcius dan kelembapan 70%. Telur dari induk berusia 32-40 minggu dengan hasil penetasan mencapai 95%. Perbedaan suhu, kelembapan, dan kualitas telur berdampak besar terhadap hasil akhir penetasan. Oke, selanjutnya yaitu pengaruh induk dan telur. Induk muda menghasilkan telur dengan cangkang tipis, ukurannya kecil dan nutrisinya belum optimal. Embrio lebih rentan. Lalu induk yang lebih tua menghasilkan telur yang lebih stabil dengan cangkang kuat dan kandungan gizi yang lebih baik. Daya tetasnya tinggi dan anak ayamnya lebih sehat. Ya, selanjutnya ada interaksi antara kualitas telur dan mikroklimat. Pada telur yang berkualitas rendah, umumnya memerlukan pengaturan suhu dan kelembapan yang ideal atau yang sangat tepat, di mana kesalahan kecil pada suhu atau kelembapan dapat menyebabkan stres pada embrio, dehidrasi atau kekeringan, bahkan kegagalan pada penetasan. Pada telur dari induk tua, biasanya lebih toleran namun tetap membutuhkan mikroklimat yang optimal untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, untuk kesimpulannya yaitu yang diambil dari presentasi pada kali ini, yang pertama mikroklimat yang ideal mencakup suhu, kelembaban, ventilasi, serta rotasi telur. Yang kedua, mesin tetas 2 lebih berhasil karena memiliki kondisi lingkungan dan kualitas telur yang optimal. Yang ketiga, telur dari induk muda lebih sensitif terhadap lingkungan inkubasi. Yang keempat, interaksi antara kualitas telur dan pengaturan mikroklimat sangat menentukan keberhasilan penetasan. Nah, untuk ini referensi yang kita ambil. Nah, di sini ada penutup dan saran. Gunakan telur dari induk usia optimal 32-40 minggu untuk meningkatkan keberhasilan. Lakukan pemantauan suhu dan kelembaban secara berkala. Pastikan ventilasi dan rotasi telur berjalan dengan baik. Penyesuaian mikroklimat harus mempertimbangkan kualitas biologis telur untuk hasil penetasan yang maksimal. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan angkat tangan, sebutkan nama dan juga NIM-nya. Oke, Mbak Hani Lutfianti, silahkan. Oke,
Aku Hani Lutfianti, NIM 001 dari kelompok F, izin bertanya terkait seberapa seringnya sih yang seharusnya dilakukan untuk pemantauan terhadap suhu dan juga kelembapan selama masa inkubasi telur seperti itu. Oke, untuk pertanyaannya kita tampung terlebih dahulu. Silahkan dari kelompok F yang lain yang ingin bertanya. Oke, silahkan Mas Arif Taqihudin. Ya, izin bertanya ya. Apa sih pengaruhnya gitu ketika mesin tetas itu suhunya di bawah 37 derajat atau enggak di atas 38 gitu. Itu kenapa ngaruh ke embrio-nya? Oke, siap. Terima kasih Mas Arif Taqihudin dan juga Mbak Hani yang sudah bertanya. Izinkan kita berdiskusi dulu sebentar untuk menjawab dua pertanyaan tersebut. Baik, izin menjawab pertanyaannya Mbak Hani tadi yang seberapa sering seharusnya dilakukan pemantauan terhadap suhu dan kelembapan selama masa inkubasi. Nah, untuk pemantauan suhu dan kelembapan itu sebaiknya dilakukan minimal 2-3 kali sehari, terutama pada saat awal masa inkubasi itu untuk memastikan kondisi awal sesuai standar. Dan yang kedua itu untuk menjelang hari ke-18 itu kan telur mulai menetas. Terus pada masa tersebut rotasi telur itu juga dihentikan dan kebutuhan kelembapannya itu akan meningkat. Sekian Mbak Ani jawaban dari pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Eli. Ya, selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Mas Arif tentang pengaruh suhu inkubator apabila di bawah atau di atas suhu optimal. Jadi apabila suhu inkubator terlalu rendah itu bisa menyebabkan perkembangan embrio menjadi lebih lambat dan risiko kematian meningkat karena proses metabolismenya tuh tidak berjalan lebih baik. Lalu apabila suhu pada inkubator terlalu tinggi juga dapat menyebabkan embrio itu mengalami stres akibat panas, terus perkembangannya itu jadi tidak seimbang dan berisiko cacat atau mati sebelum menetas, sehingga daya tetasnya itu cenderung lebih rendah. Jadi keduanya itu intinya tuh dapat menurunkan daya tetas. Jadi suhu di inkubator itu direkomendasikan tuh harus optimal untuk mendukung daya tetas dari telur tersebut. Apakah terjawab? Oke, terima kasih. Oke, dua pertanyaan mungkin sudah terjawab ya teman-teman. Oke, dikarenakan sudah di penghujung presentasi, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktu dan juga berdiskusi bersama kelompok kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Silahkan boleh emot dulu, emot sedih, emot tepuk tangan boleh dikeluarkan di spam-spam saja. Oke, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Minta Mas PO.